Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, yaitu 10 macam maksiat umat Islam wajib paham. Nah, sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih dari jenis maksiat tersebut, maka jangan lupa sahabat kami ingatkan untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial agar channel Dunia Muslim bisa diketahui oleh sahabat semua. Dan juga semoga saja channel ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan. Terima kasih, jazakallah. Diakui atau tidak, maksiat memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Diawali dari bangun tidur sampai tidur kembali, ia selalu ada di sisi kita sahabat. Meski demikian, bukan berarti kita harus mengamalkannya. Justru itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengontrol dan mengendalikan diri. Maksiat tidak hanya berhubungan dengan anggota badan yang tampak, tetapi juga bagian tubuh yang tak kasat mata. Layaknya hati dan pikiran sahabat, keduanya bisa melakukan kemaksiatan. Maksiat adalah menentang, mendurhakai, atau membangkang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelakunya dihukumi fasik sahabat, sehingga ia hanya mendapatkan dosa, tidak sampai taraf murtad. Berbuat sesuka hati di dunia hanya akan membuat sengsara di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalalan mubina, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Pada ayat tersebut, hanya Allah dan Rasulnya yang berhak membuat hukum-hukum syariat. Kita hanya dituntut untuk taat dan menjalankan apa yang diserukannya sahabat. Jika kita membelok dan tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan, maka kita akan tergolong orang-orang yang merugi, durhaka, atau maksiat. Nah, supaya lebih detail, berikut adalah macam-macam maksiat yang pastinya wajib dipahami oleh kita semua dan wajib untuk dijauhi. Maksiat mata. Maksiat mata adalah maksiat pertama sahabat. Maksiat mata merupakan hal yang paling umum dikerjakan oleh semua orang. Maksiat ini seperti melihat lawan jenis dengan syahwat, menonton video porno, dan memeriksa rumah tanpa izin pemiliknya. Nah, bukan hanya itu saja, melihat seseorang dengan perasaan menghina meski tidak diucapkan secara langsung juga termasuk golongan maksiat mata sahabat. Maksiat tangan. Selanjutnya jenis nomor 2 adalah maksiat tangan. Tak hanya mata, tangan juga bisa berbuat maksiat sahabat. Maksiat tangan ini seperti mengurangi takaran dan timbangan bagi para penjual, mencuri, melakukan judi online, sampai memukul seseorang tanpa sebab. Menulis komentar negatif pun termasuk maksiat loh sahabat. Itu termasuk maksiat tangan. Maksiat hati. Selanjutnya jenis di nomor 3 ada maksiat hati sahabat. Maksiat hati termasuk kategori kegiatan yang paling berbahaya. Alasannya sederhana, karena dapat memicu untuk bisa menjauhkan diri dari Allah, bahkan hingga dapat menimbulkan kekufuran. Seperti dikutip dari Bahjatul Wasail karangan Imam Nawawi, menjelaskan bahwa maksiat hati meliputi perasaan ragu kepada Allah, putus asa, sombong, iri, dan dengki, sampai kagum pada diri sendiri. Maksiat lisan. Selanjutnya di urutan nomor 4 ada maksiat lisan sahabat, dan ini termasuk pada maksiat juga. Maksiat lisan termasuk perkara yang familiar di kalangan masyarakat. Contoh maksiat ini banyak sekali, seperti menggunjing kejelekan orang lain, bergosip, mengadu domba, berdusta, berkata kotor, sampai mencaci maki orang lain. Dengan kemajuan teknologi, maksiat ini bisa berpindah, yang awalnya lisan bisa berupa tulisan. Hati-hati ketika berkomentar dalam bentuk tulisan ya sahabat. Maksiat perut. Selanjutnya di urutan nomor 5
kelima ada maksiat perut. Bukan hanya berhubungan dengan anggota badan yang tampak, maksiat juga berhubungan dengan anggota badan yang tertutup, sahabat. Layaknya perut, ia bisa berpotensi berbuat kemaksiatan, seperti memenuhi perut dengan makanan dan minuman yang haram, makanan barang milik orang lain, mencuri makanan untuk dimakan, sampai makan secara berlebihan juga termasuk maksiat. Seperti dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makanan atau minuman secara berlebihan meski itu barang halal juga termasuk bagian maksiat. Maksiat telinga. Selanjutnya di urutan nomor 6 ada maksiat telinga. Telinga juga bisa berbuat maksiat pastinya. Contohnya seperti kita mendengarkan ghibah, sum'ah, menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang lain, dan suara-suara yang dapat membangkitkan syahwat. Intinya, apa saja yang berhubungan dengan telinga dan dapat memicu keburukan, itu termasuk bagian dari maksiat telinga, sahabat. Maksiat kaki. Selanjutnya di urutan nomor 7, tanpa disadari kaki bisa berpotensi berbuat maksiat, seperti menggunakan kaki untuk mencari musuh, mengadu domba sesama muslim, menendang orang, dan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat atau fasilitas umum, dipakai untuk berjalan ke tempat yang maksiat dan lain sebagainya, sahabat. Maksiat arji atau alat vital. Dan selanjutnya yang paling umum, sahabat, pastinya sudah sangat dikenal, yaitu di urutan nomor 8. Alat vital juga bisa berpotensi berbuat maksiat. Bahkan ini termasuk banyak dikerjakan oleh sebagian besar masyarakat meski tanpa disadari. Seperti paji dipakai untuk berbuat zina, homoseksual, sampai mengeluarkan sperma menggunakan tangan sendiri. Bukan hanya itu saja, memasukkan alat vital ke dalam mulut meski pasangan tersebut sudah halal juga termasuk maksiat. Maksiat akal. Selanjutnya di urutan nomor 9 yaitu maksiat akal, sahabat. Ini yang paling banyak disalahpahami oleh orang-orang. Akal bisa berpotensi berbuat kemaksiatan loh, seperti mengangan-angan yang membangkitkan syahwat, mengatur strategi licik, hingga menyusun konsep yang dapat merugikan orang lain, termasuk maksiat akal. Selanjutnya di urutan yang terakhir, di urutan nomor 10, dari jenis atau macam-macam maksiat. Maksiat seluruh anggota badan. Bukan hanya satu persatu anggota badan, seluruh anggota badan tubuh juga bisa berpotensi berbuat maksiat sekaligus. Membangkang kepada orang tua, memutus hubungan tali silaturahmi, bertengkar di jalanan, dan lain sebagainya. Atau kalian suka main ke tempat dugem, maka itu termasuk dalam kategori maksiat seluruh anggota badan, sahabat. Maka pastinya sangat recommended untuk kalian jauhi. Itulah, sahabat, penjelasan kami tentang jenis atau macam maksiat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.